Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan kita pada hari ini walaupun di tengah pandemi COVID-19 dengan secara online maupun daring. Akan tetapi kita syukuri dan nikmati dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya, salawat dan salam selalu tercurahkan terhadap baginda kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Bapak Juhaidi selaku dosen pengampu dasar-dasar administrasi manajemen pendidikan atau bisa disebut dengan AMP. Dan yang terhormat pula kepada kawan-kawan anggota pemateri kita pada hari ini pada mata kuliah dasar-dasar administrasi manajemen pendidikan. Baiklah, di sini kami akan membawa judul tentang supervisi pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan adalah program peningkatan pengajaran terhadap guru. Program ini dapat berhasil jika pengawas memiliki keterampilan dan cara yang efisien dengan guru dan lembaga lain yang bekerjasama dengan petugas pendidikan. Supervisi pendidikan juga bisa disebut dengan suatu prosedur, orientasi, dan evaluasi kritis terhadap proses pengajaran. Tujuan akhir supervisi pendidikan yang lebih baik adalah kepada semua siswa. Juga dapat disebut supervisi adalah suatu usaha untuk mengkoordinasikan dan membimbing pengembangan guru, baik secara individu maupun kelompok, sehingga mereka memperoleh makna yang lebih baik dan efektif dalam melaksanakan dan membimbing perkembangan siswa menuju partisipasi yang kaya dan cerdas dalam masyarakat. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang perbedaan inspeksi dan supervisi. Inspeksi bisa kita lihat yaitu berasal dari istilah Belanda yang mana disebut dengan inspekti dan sebagai inspection dalam bahasa Inggris. Kedua kata ini bisa kita artikan yaitu dengan pengawasan dan terbatas pada menguasai apakah bawahan mengikuti instruksi atasannya yang bukan berusaha tidak membantu guru itu. Ada juga inspektur, yang mana inspektur bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan sekolah. Mulai dari keberhasilan sekolah, masalah ketatausahaan, dan sebagainya. Sedangkan supervisi bisa kita artikan adalah dengan pengawasan. Juga memiliki arti yang lebih luas yaitu bantuan perbaikan buku yang berbeda mendefinisikan pengawasan secara berbeda. Misalkan mendefinisikan pengawasan ada sebagai pemantauan kemauan seorang untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun tugas pengawasan yang dikutip dari Wiles 1955 yaitu tugas perencanaan, tugas administratif, antisipasi langsung dalam pengembangan kurikulum, melakukan demonstrasi mengajar untuk guru, dan melakukan penelitian. Juga bahwa tugas supervisi adalah memperbaiki situasi pengajaran.
Berdasarkan definisi yang berbeda ini, tampaknya ada konsensus umum bahwa kegiatan supervisi guru ditunjukkan untuk meningkatkan pengajaran. Peningkatan tersebut dicapai dengan meningkatkan keterampilan profesional guru dalam melaksanakan tugasnya dalam dunia pendidikan. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Saudari Davina, yaitu tentang tujuan supervisi pendidikan. Baiklah, silakan kepada Saudari Davina untuk menjelaskan tujuan supervisi pendidikan. Terima kasih kepada Muhammad. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan supervisi pendidikan. Tujuan utama supervisi pendidikan adalah membantu guru-guru dapat melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik sehingga guru dapat membuat perencanaan dan mengaplikasi proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Skip. Selanjutnya, supervisi pendidikan bertujuan untuk memberikan arah proses belajar, memecahkan sendiri masalah-masalah yang mereka hadapi, dan dapat mendorong mereka melaksanakan berbagai kegiatan dalam usaha menciptakan keadaan di mana peserta didik dapat belajar secara efektif. Skip. Terus di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip supervisi pendidikan. Yang pertama, orang harus memahami dengan jelas apa yang diharapkan kepadanya setiap orang yang baru. Yang kedua, orang harus memiliki pedoman dalam menjalankan pekerjaannya. Yang ketiga, pekerjaan yang baik hendaknya selalu diakui kebaikan cara-cara yang lazim. Yang keempat, pekerjaan yang jelek perlu diberi kritik konstruktif. Yang kelima, orang hendaknya memperoleh kesempatan untuk memperlihatkan bahwa mereka mampu memangku tanggung jawab lebih besar. Yang keenam, orang hendaknya didorong untuk memperbaiki dirinya. Yang ketujuh, orang hendaknya bekerja di dalam lingkungan yang sehat dan aman. Skip. Terus di sini setelah saya menjelaskan itu, teman saya Muhammad Rafi akan menjelaskan tentang objek supervisi pendidikan. Dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang objek supervisi pendidikan. Objek supervisi pendidikan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengembangan staf. A. Direktur sekolah. Direktur sekolah sebagai bagian dari sekolah yang juga tunduk dapat pengawasan pedagogis tersebut. B. Guru. Guru sebagai agen perubahan yang merupakan ujung tombak pelaksanaan pembelajaran, memerlukan penguasaan dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu kepala madrasah yang membawahi guru. C. Siswa. Selanjutnya, siswa merupakan bagian dari sistem pendidikan sekolah yang saling berkaitan. Siswa yang manja. D. Staf sekolah. Pembagian atau supervisi terhadap staf sekolah dilakukan kepada sekolah dan guru. Yang kedua, pengembangan non-personal. Pengembangan non-personal
terbentuk pada pengembangan sarana dan prasarana, yaitu semua komponen yang secara langsung atau tidak langsung mendukung proses pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan. Selanjutnya, teknik supervisi pendidikan adalah cara yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan dan bimbingan kepada guru dalam melaksanakan tugasnya di madrasah ataupun sekolah agar tercapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Teknik tersebut diterapkan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan secara rutin dan teratur. Berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, pada beberapa teknik yang digunakan untuk melakukan ini selengkapnya dapat dilihat pada uraian di bawah ini. A. Teknik langsung dan teknik tidak langsung. B. Teknik pelayanan dan teknik kelompok. C. Teknik lisan dan teknik tulisan. Selanjutnya, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya akan tutup diskusi kita pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Saya selaku perwakilan membuka dan menutup diskusi pada hari ini. Saya ingin izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.